Pesan dan nasihat oleh Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Mukhlisin Al-Ustaz Dwi Saputro SPDI kepada yang dengan segala hormat disilakan. Saya belum mewakili. Saat ini menatap mereka untuk terakhir kalinya. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Pesantren Modern Darul Mukhlisin Hajah Diana Satria Patahna SSI MPD, yang saya hormati Pak Sam beserta keluarga, yang saya hormati wali wisuda dan wisudawati, yang saya muliakan Ustadz dan Ustadzah, serta yang saya cintai, sayangi santri Pondok Pesantren Modern Darul Mukhlisin yang hadir pada hari ini, wabil khusus anak-anakku kelas 6 yang sekarang sudah menjadi alumni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani. Wa sallallahu alaihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita mampu dan diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insya Allah mulia, berkah, tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah, karena insya Allah nanti akan muncul calon pemimpin umat ke depan. Bersyukur alhamdulillah Bapak Ibu para hadirin, tahun ini 2 alumni Pondok Pesantren Modern Darul Mukhlisin lagi berjuang untuk melanjutkan studinya di Mesir. Mohon didoakan mudah-mudahan lulus dalam tes. Kalau ini lulus akan menyusul alumni yang sebelumnya sudah berada di sana. Insya Allah 3 alumni sudah di Mesir. Kalau ini lulus, insya Allah 5 nanti yang sudah di Mesir di luar negeri. Dan insya Allah akan menyusul kemudian 2 alumni yang beasiswa yang diterima di Turki. Kemarin di salah satu universitas di Barton University, tapi belum diambil karena ingin mencari universitas yang lebih besar lagi. Mohon didoakan kalau ini lulus, ini pertama kali alumni kita berada di Turki dan mudah-mudahan bisa membukakan pintu adik-adiknya nanti. Itu menjadi harapan kita. Dan saya percaya kamu nanti akan menyusul kakak-kakakmu nanti. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Yayasan yang sudah memberikan amanah yang besar kepada kami, membersamai perjuangan kami yang tak pernah lelah menemani perjuangan ini. Mudah-mudahan Bapak pendiri, Ketua Yayasan, Pak Sam dan keluarga diberikan kesehatan sehingga mampu untuk memperjuangkan pondok ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wali wisuda dan wisudawati. Terima kasih yang tak terhingga Bapak Ibu. Terima kasih atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Kepercayaan amanah yang dititipkan kepada kami, insya Allah kami sudah menjaganya dengan baik, dan hari ini
kami serahkan kembali putra putri Bapak Ibu. Hari ini putra putri Bapak Ibu sudah tumbuh menjadi pribadi yang insya Allah siap untuk berjuang hidup di luar sana nanti. Saya tahu Pak Bu, 6 tahun bukan waktu yang singkat. Saya tahu betul bagaimana perasaan seorang ibu menahan tangis ketika melepas putra putrinya di pondok yang pertama kali jauh dari rumah. Saya tahu betul bagaimana perasaan seorang ayah yang tidak berani meneteskan air mata di depan anaknya. Dia berpura-pura kuat padahal hatinya rapuh. Ya, kira-kira begitu nggak? Ketika di rumah itu bapak nangis nggak kira-kira? Jadi melihat TV terus meneteskan air mata. Kenapa Pak? Nggak apa-apa Bu, pada nangis. Ya begitulah orang tua. Begitulah orang tua muda yang diam-diam berdoa di setiap sujud panjangnya mendoakan kamu menjadi pribadi yang kuat tengah kerasnya didikan yang ada di pondok ini. Hari ini Bapak Ibu, saya katakan bukan hanya anak-anak kita ini yang lulus, Bapak Ibu juga lulus hari ini. Maka kita beri tepuk tangan kepada mereka. Lulus sebagai orang tua yang sabar dan kuat mendampingi putra putrinya. Lulus dari segala lelah yang tak pernah dikeluhkan. Lulus dari malam-malam penuh doa dan air mata. Lulus dari segala pengorbanan waktu, tenaga, dan rasa. Saya percaya Pak Bu, keberhasilan seorang anak itu adalah cerminan cinta dan perjuangan orang tuanya. Saya percaya setiap langkah santri hari ini itu tidak lepas dari jejak langkah orang tua yang tidak pernah berhenti berjalan. Maka anakku, terima kasihlah pada ibu dan bapakmu. Walaupun mungkin di antara kamu ada bapak ibumu yang sudah dipanggil sama Allah, percaya mereka tersenyum melihatmu enggak? Mereka bangga punya anak seperti kamu enggak? Saya yakin benar-benar ini. Mereka melihatmu saat ini, mereka menatapmu. Alhamdulillah, anakmu sudah lulus dari pondok ini. Saya percaya itu. Maka Bapak Ibu, mohon izinkan kami memberikan hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang sudah lulus menjadi orang tua. Bapak Ibu adalah orang tua hebat yang mampu mendampingi putra dan putrinya selesai sampai akhir. Ustazah berdiri, kita hormat kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat. Maka selamat Bapak Ibu. Hari ini bukan hanya milik anak-anak kita saja. Hari ini adalah milik Bapak dan Ibu, orang tua yang sudah lulus dari perjuangan yang ada di pondok ini. Bapak Ibu, kami semua yang ada di depan dan saudara, semua stakeholder, asatidz dan asatidzah, pengurus pondok, pembimbing yang ada di depan ini atau mungkin yang ada di bawah, ketika masih banyak kekurangan, kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua bimbingan yang mungkin dianggap kurang dan dianggap mungkin tidak pas. Kami yakin memang keberhasilan ini bukan hanya milik kami. Keberhasilan ini adalah berkah doa, kesabaran, dan air mata Bapak dan Ibu semuanya. Maka sekali lagi mohon maaf kalau dalam proses pendidikan dan pengajaran di pondok ini kami ada kekeliruan Bapak Ibu semuanya. Yang pasti mereka adalah anak kami. Mereka adalah anak ideologis kami. Kami bangga memiliki mereka Bapak Ibu.
Bapak Ibu hadirin, anak-anakku, wabil khusus oleh santri kelas 6 yang berbahagia. Bapak Ibu, hari ini adalah hari terakhir putra putri Bapak Ibu berada di pondok ini. Maka izinkan saya untuk terakhir kalinya Bapak Ibu untuk memberikan nasihat kepada mereka, yang setelah ini mereka tidak akan bersama kami lagi. Setelah ini mereka akan berada di berbagai macam tempat. Mereka akan mengabdi, ada di luar pulau, di luar kabupaten, provinsi, dan sebagainya. Maka anak-anakku semuanya, kelas 6 wabil khusus, dengarkan. Ustadz siapkan ini jauh-jauh hari untukmu. Kalau Ustadz tidak mau kamu nanti salah jalan. Ustadz tidak mau kamu keluar dari nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai perjuangan yang sudah diajarkan oleh pondok ini. Maka anakku semuanya, hari ini adalah harimu. Jujur Ustadz, kami semua ini seakan-akan ini tidak percaya melihatmu saat ini bisa berdiri tegak, di mana tidak semua santri mampu sepertimu. Kami tidak menyangka. Makanya kami dari tadi itu melihat kamu ini seakan-akan, ya Allah, 6 tahun waktu yang singkat sekali. Kita melihatmu dulu. Sekarang alhamdulillah kamu sudah bisa menjadi manusia yang insya Allah paripurna, manusia yang hebat, manusia yang kuat. Maka di hari yang bersejarah ini, hari ini adalah hari saksi dari sebuah perjalanan panjangmu. Perjalanan panjang bukan hanya hitungan tahun, tetapi perjalanan panjang dalam hitungan tangis, panjang dalam hitungan tawa canda, panjang dalam hitungan perjuangan. Hari ini adalah hari yang bukan hanya pelepasan saja. Hari ini memang betul kami melepasmu, bukan karena kami ingin berpisah denganmu, karena kami ingin melihatmu nanti kamu bisa terbang tinggi jauh dari yang sekarang ini. Insya Allah kami semuanya ini bersamamu. Kami semuanya akan mengawalmu sampai kamu sukses, meskipun mungkin kita nanti akan dipisahkan oleh jarak dan waktu. Maka sebelum kamu melangkah dari pondok ini, Ustaz ucapkan satu kalimat, dan itu dari lubuk hati yang paling dalam. Membersamaimu dalam perjuangan ini adalah kebahagiaan yang tidak pernah bisa dibeli dengan apapun. Menyaksikanmu tumbuh berdiri tegak saat ini adalah sebuah anugerah. Menjadi saksi saat kau belajar merangkai huruf Arab, menghafal ayat demi ayat Al-Quran, berpidato ketika kamu masih bergetar kakimu, hingga kamu saat ini bisa berdiri tegak, percaya diri, itu adalah hadiah yang paling indah. Menyaksikan proses perjuangan, ini adalah hadiah yang paling berharga, yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terima kasih, Nak. 6 tahun kita bersama. Terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin sering Ustaz ini marah-marah soal kamu. Sering kamu datang ke rumah, dikumpulkan, dimotivasi, dimarah-marah dan sebagainya. Tapi itu semuanya demi kebaikan. Berapa kali kamu nangis di rumah saya? Berapa kali kamu minta maaf di rumah kita? Tapi insya Allah maaf itu akan selalu terbuka untukmu. Kami ingin memiliki alumni yang kuat, tahan banting. Kami ingat Pak Bu, pertama kali melihat mereka, pertama kali tadi sudah diceritakan sama Bapak. Pertama kali mereka datang menangis sambil memeluk erat Bapak dan Ibu, tidak mau melepaskan tangan Bapak Ibu. Ada yang tertunduk malu memiliki teman baru yang sekarang teman seperjuanganmu. Ada yang baru sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu kabur, ketemu di pangkalan ojek, kita cari, kita masukkan ke dalam mobil, Pak, seperti penculikan.
Alhamdulillah, tukang ojek di sana kenal Darul Mukhlisin, jadi santai aja Pak. Kalau nggak kenal di videoin, rame itu Pak, viral kayaknya Darul Mukhlisin menculik orang kayaknya. Dan alhamdulillah anaknya berada di sini, dan alhamdulillah anaknya mumtaz. Tapi yang hati-hati nih anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, jangan kalau nanti saya kabur mumtaz ya nanti. Belum tentu kamu juga. Hati-hati nanti. Jangan diikutin untuk alamin. Saya tidak mau nyebutin namanya ya. Benar-benar pasang busang, bunda, wah itu masa kecilnya merepotin bener tuh. Wush, angkat bener itu. Ustadz Ebi itu yang nyopirin itu, dan beberapa ustadz yang lain digotong itu. Tapi itulah bagian dari cerita indahnya. Tapi nak, hari ini lihat dirimu. Hari ini lihat dirimu. Kamu sudah tumbuh. Kamu sudah berdiri menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, yang insya Allah kamu siap nanti menyongsong kehidupan. Kamu adalah santri-santri hebat. Kamu adalah santri-santri yang mumtaznya. Karena kamu sudah melewati semua ujian, kamu lulus dari badai kehidupan yang ada di pondok ini. Kamu bukan hanya lulus, catat benar-benar ini, tapi kamu adalah pemenang. Menang dari rasa ingin pulang, menang dari rasa ingin menahan rindu bapak ibumu, menang dari rasa lelah, menang dari kegagalan-kegagalan yang ada di pondok, menang dari rasa ingin menyerah. Tapi hebatnya kamu tidak menyerah. Kamu memilih untuk bertahan dan menyelesaikan pertempuran ini. Maka Ustaz sampaikan, itulah filumu, itulah nilaimu. Nilai bukan hanya terpampang di atas kertas saja, itu bukan inti dari keberhasilanmu. Kamu hari ini lulus bukan semata-mata karena nilai. Ingat benar-benar ini, kamu lulus hari ini bukan semata karena nilai. Itu memang penting, nilai penting memang, tapi bukan itu tujuannya. Nilai adalah bonus saja. Yang membuat kamu lulus hari ini adalah kekuatan jiwamu, ketangguhan hatimu, tekadmu untuk belajar, keberanianmu untuk tidak menyerah meskipun sulit keadaannya. Yang membuat kamu lulus bukan karena nilai akademikmu, bukan karena mumtazmu, tapi nilai kehidupan yang tertanam dalam dirimu, itulah yang membuat kamu lulus. Nah, ada yang lebih tinggi daripada nilai, yaitu adalah kesabaranmu. Ada yang lebih indah daripada angka, itu adalah akhlakmu, attitude-mu, karaktermu. Maka pertahankan itu. Anakku, lanjutkan perjuanganmu, lanjutkan pendidikanmu. Sebentar lagi kamu akan memasuki universitas yang sebenarnya, universitas yang sesungguhnya, yaitu universitas kehidupan. Selamat datang kamu di universitas kehidupan, tempat di mana kamu nanti tidak hanya diuji oleh lembaran-lembaran soal, tapi kamu diuji oleh pilihan-pilihan hidup yang menantang. Kamu nanti akan bertemu dengan dunia yang tidak segan-segan memarahimu, tidak segan-segan memusuhimu, tidak segan-segan bahkan menjatuhkan kamu. Tapi kami semua yang ada di depan ini yakin, yakinnya kamu akan mampu menjalani itu semuanya. Karena apa? Karena kamu sudah punya bekal. Kalau dibaratkan, kamu itu seperti pendekar yang sudah lama berlatih ilmu kanuragan, yang ditempa dengan segala di medan latihan yang keras, dan saatnya kini kamu turun gunung. Bukan untuk gagah-gagahan, tapi turunlah dengan hati yang tawadhu. Basmi semua kebodohan-kebodohan yang ada di luar sana, basmi kezaliman, dan syiarkan nilai-nilai keislaman. Maka peganglah ilmu yang sudah diajarkan oleh ustadz dan ustadzahmu, seperti kamu memegang pedang. Tanamkan Al-Quran, sunnah, falsafah kehidupan yang ada di pondok ini seperti kamu megang perisai. Maka bismillah, Ustaz yakin, kami semua yakin yang ada di depan ini, kamu mampu menaklukkan dunia. Tapi ingat jalanmu tidak mulus,
Banyak kerikil-kerikil ujian yang nanti akan kamu hadapi. Nah, maka Ustaz sampaikan di saat itu jangan cari kenyamanan kamu, tapi cari kebenaran. Keluar dari zona nyamanmu. Nah, hidup itu bukan masalah enak dan tidak enak. Hidup itu adalah tentang benar atau salah. Jadilah orang yang punya prinsip kuat meski dunia berubah arah. Jadilah api yang menghangatkan, bukan api yang membutakan. Dan satu hal yang Ustaz ingin sampaikan sama kamu, hidup bukan hanya sekedar mencari penghasilan. Hati-hati. Hidup bukan hanya mencari penghasilan, tapi untuk menjalankan perjuangan. Jangan ukur dirimu dengan gaji, jangan ukur dirimu dengan gelar, jangan ukur dirimu dengan jabatan, tapi ukurlah dirimu seberapa kamu bermanfaat untuk umat nanti. Nggak masalah, meskipun kamu tidak dikenal di dunia, insya Allah kamu dikenal di akhirat. Anak-anakku, selanjutnya setiap langkahmu jangan lupakan tempat ini. Cintailah pondokmu, cintailah pondokmu. Kalau nanti kamu rindu dengan suasana ngaji, rindu berjamaah bersama ustaz dan ustazah, rindu lantunan Al-Quran, itu pertanda hatimu masih hidup, hatimu tidak mati. Maka pulanglah nak, isi kembali hatimu, cas kembali jiwamu. Seperti kakak-kakakmu alumni yang sudah datang hari ini, bukan hanya pengen melihatmu, tapi mereka juga pengen ngecas jiwanya kembali untuk biar semangat dalam menjalani kehidupan yang ada di luar sana. Nah, ini rumahmu, ini rumah perjuanganmu. Disinilah kamu dibentuk, disinilah kamu dididik, bahkan mungkin dimarahi, tapi jangan lupa kamu juga disayangi. Disinilah kamu belajar tentang arti dari sebuah keikhlasan, sebuah kesabaran, sebuah kebersamaan. Maka pondok ini adalah saksi tetesan air mata perjuanganmu. Pondok ini adalah saksi dari perjuanganmu. Jika suatu saat nanti dunia terasa berat di luar sana dan kamu mulai kehilangan arah, pulanglah kamu. Pintu pondok ini 24 jam terbuka untukmu. Pondok akan selalu menunggumu kembali. Tidak peduli seberapa kamu luka, tidak peduli seberapa deras air matamu, kami akan menyambutmu kembali. Maka pulang kalau kamu nanti suatu saat terjadi sesuatu di luar sana dan ingin mengecas kembali, mengisi kembali nilai perjuanganmu di pondok. Dan jangan lupa, jagalah hubungan hati kepada ustadz dan ustadzahmu. Bicara tentang ilmu itu tidak hanya datang dari lisan. Ilmu itu datang dari keberkahan hati. Keberkahan hati akan terus terjaga ketika kamu menyambungkan hatimu kepada guru-gurumu. Maka jangan pernah putus asa untuk bisa datang ke tempat ini. Kami akan tunggu. Jalin silaturahmi terus, kirimkan kabar, mintalah nasihat kepada mereka. Doakan mereka. Insya Allah doa guru-guru yang ada di depan ini, guru-guru yang sudah mengajarkan kamu akan terus mengalir di setiap langkahmu. Insya Allah kami akan terus membersamaimu sampai kapanpun. Mengaku pesan yang terakhir tadi sudah dimulai dikasih dispil oleh Bapak pendiri. Alumni harus menjaga nama pondok. Ketika santri sudah keluar dari pintu gerbang pondok, dia tidak hanya membawa koper dan ijazah, tapi dia membawa sesuatu yang lebih berat, yang lebih berharga daripada itu, yaitu apa? Nama besar pondok. Alumni adalah wajah pondok.
Setiap langkah, setiap kata, setiap perbuatanmu itu akan menjadi cermin di mana kamu ditempa. Kalau kamu ditempa di Darul Mukhlisin, cerminan Darul Mukhlisin adalah kamu. Masyarakat nanti tidak akan menanyakan siapa dirimu, tapi yang ditanyakan adalah dari pondok mana kamu berasal. Ketika itu sudah ditanyakan, kemudian muncul pondoknya, bisa disanjung atau bisa sebaliknya, dan itu semua tergantung kepadamu. Pondok ini membentukmu. Kini kamu harus membentuk citra pondok ini. Dulu kamu diajarkan bagaimana sholat tepat waktu, maka nanti orang akan melihat apakah dirimu masih bisa menjaga waktu itu. Kamu di sini diajarkan, ditanamkan tentang akhlak dan adab. Nanti orang di luar sana akan menanyakan bagaimana akhlakmu, dirimu bersikap di masyarakat. Maka hati-hati, jaga benar pondok ini meskipun tidak ringan. Ketemu sama orang, kebaikanmu akan dilihat dan orang mungkin akan bicara, Masya Allah, ini dari pondok mana? Tapi sebaliknya, kalau kamu tergelincir membuat kesalahan, ya mereka akan berkata, oh, didikan Darul Mukhlisin seperti itu ya. Maka setiap langkahmu, setiap perbuatanmu, pikirkan dengan baik, karena kamu akan berimbas pada alma matermu. Nama pondokmu akan naik levelnya kalau kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan sebaliknya, pondok ini akan ternoda kalau kamu melakukan kesalahan-kesalahan. Maka berjalanlah dengan sadar, karena pundakmu terdapat nama besar, nama Pondok Pesantren Darul Mukhlisin. Tapi ingat, jangan takut, justru kamu harus bangga. Menjadi alumni pondok itu bukan beban, tapi kehormatan. Dan kamu terhormat saat ini karena mampu menyelesaikan semuanya. Maka anak-anakku semuanya, pondok ini tidak mendidikmu menjadi manusia yang biasa-biasa saja, tapi pondok ini mendidikmu menjadi obor penerang nanti di masyarakat. Pondok ini melatihmu untuk menjadi pemimpin, minimal bisa memimpin dirimu sendiri. Jadi jangan hanya sekedar hidup kamu nanti di luar sana, tapi hiduplah yang bermakna. Jangan hanya sekedar menjadi bagian dunia, tapi kamu harus menjadi agen perubahan. Jangan hanya dikenal karena prestasimu, tapi dikenal karena akhlak dan kontribusimu untuk umat. Maka kamu adalah santri hebat, alumni hebat, alumni yang insya Allah akan banggakan selalu. Maka jaga nama baik pondok, jaga nilai-nilai perjuangan yang sudah ditanamkan oleh pendiri pondok. Bagaimana keikhlasan beliau untuk berjuang di tempat ini. Jaga benar amanah dari yayasan yang sudah membersamai kita sepanjang tahun sampai saat ini. Dan kami yakin kamu mampu, kami yakin kamu bisa. Maka anak-anakku, selamat dimanapun kamu berada. Darul Mukhlisin akan membersamaimu. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas segala kepercayaan. Hari ini kami serahkan kembali Bapak Ibu proses pendidikan dan pengajarannya, meskipun memang mereka harus mengabdi setahun lagi nanti. Dan perlu menjadi catatan Bapak Ibu, mereka belum dikasih ijazah nanti sebelum mereka menyelesaikan perjuangan mereka di tempat pengabdian. Artinya mereka boleh sekarang lulus, tapi ijazah belum tentu didapatkan dengan mudah. Maka terus kita kawal semuanya mereka, sehingga nanti mereka 1 tahun ke depan bisa berjalan dan bisa menyelesaikan semuanya, dan kita siap memberikan ijazah dan untuk melanjutkan pengabdian di dalam nanti. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih Bu Ketua Yayasan
Terima kasih Pak Sam dan seluruh ustadz-ustadz, terima kasih sudah membersamai perjuangan pondok ini. Kita berdoa, kita bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan anak-anak santri, wabil khusus anak-anak santri kelas 6 alumni diberikan kemudahan nanti berada di luar sana. Al-Hadiniyah wa niyatus sholihah. Al-Fatihah. Syukran, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.